Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir mendapatkan keberkahan, kesehatan, kelimpahan, dan umur panjang. Kesempatan yang luar biasa kalau kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu hadir di tempat ini. Ya, Kang Asep sudah sering ke Salatiga, dan Kang Asep atau Teteh ya, istrinya Kang Asep adalah salah satu direktur dari Nusantara Group, yaitu PT Wana Arta Nusantara, yang konsisten untuk menjaga alam. Ya, kita sedang ada proyek reboisasi di Palembang dan nanti di kota-kota lain. Yang kemarin daerah tambang ya, yang sudah ditambang kemudian kita tanami ya, kita jaga kelestarian alam. Jadi kita juga bersinergi dengan semesta. Semesta kita jaga, semesta kita rawat. Karena semesta ini adalah menyediakan kelimpahan untuk kita semuanya. Maka sebisa mungkin kita pun juga harus merawat semesta, ya, bersinergi dengan semesta. Itu yang selama ini kita lakukan. Ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa semesta berkelimpahan. Ini yang perlu diingat-ingat ya. Semesta menyediakan semua yang kita perlukan. Semesta tidak pernah kekurangan bahan. Maka ketika banyak orang hidupnya mengalami kekhawatiran, berarti tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyediakan kelimpahan yang tidak pernah habis. Tapi seringkali banyak orang itu mengalami kekhawatiran. Wah, nanti kalau saya pakai untuk berbagi, kalau saya belanjakan nanti kalau kurang bagaimana? Kalau nanti Tuhan enggak sediakan lagi bagaimana, gitu kan? Nah, berarti apa? Tidak percaya pada Tuhan, itu loh. Jadi diingat-ingat ya, ketika di dalam hidup kita masih ada ketakutan dan kekhawatiran untuk mengeluarkan uang. Nah, ini kita akan bicara tentang kelimpahan, Bapak sekalian ya. Kelimpahan identik dengan uang, ya. Seringkali banyak orang itu takut mengeluarkan uang karena apa? Berpikir bahwa nanti kalau habis bagaimana, gitu. Orang-orang yang seperti ini kira-kira percaya pada Tuhan nggak kira-kira? Enggak kan? Ya. Padahal tadi Tuhan menyediakan kelimpahan yang tidak terbatas. Tapi seringkali pikiran kita ini membuat kita apa? Terbatas. Karena berpikir tadi ketakutan tadi, kekhawatiran. Wah, nanti kalau ini saya pakai untuk berbagi, nanti kalau habis bagaimana kan gitu. Padahal semesta tadi menyediakan kelimpahan yang tidak terbatas. Bahkan tidak pernah habis. Ya, saya pernah mengajarkan bahwa uang itu seperti udara. Ya, uang itu seperti udara. Semakin kita banyak hirup dan udara gak akan pernah habis, Bapak. Ya, udara gak pernah habis. Karena apa? Selalu tercukupi suplainya berlimpah-limpah. Nah, seringkali kita mengalami batasan-batasan dalam pikiran kita. Ketakutan dan kekhawatiran itulah yang membuat kita terputus dengan suplai semesta tadi. Ya, ketakutan dan kekhawatiran tadi yang membuat kita terputus dengan suplai semesta tadi. Saya berharap nanti semua mengalami kelimpahan. Ya, ketika menjalankan ilmu yang saya ajarkan, tidak harus gabung dengan Nusantara. Tapi selama ilmu ini dijalankan, pasti gitu. Karena ini ilmu yang berlaku untuk umum, untuk semuanya. Nah, seringkali banyak orang ketika mendapat ilmu-ilmu seperti ini, pikirannya menolak, gitu. Bahkan ada yang komentar negatif. Ya, mereka katakan, wah, tidak masuk akal kan itu. Nah, saya katakan ya, bukannya tidak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Karena akal kita ini terbatas. Akal kita ini terbatas. Ya. Padahal kalau bicara keimanan, bicara keajaiban, bicara kemujizatan, semuanya tidak ada yang masuk akal, Bapak sekalian. Benar nggak? Ya. Kalau masih bisa di logika, itu namanya bukan mukjizat. Kalau masih bisa di logika, itu bukan keajaiban, kan gitu. Saya kasih contoh ya, Bapak sekalian ya. Kenapa waktu Nabi Musa itu, waktu itu dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Ini belakangnya tentara, ya, pasukan Mesir, depannya laut. Ketika kondisi terdesak, dia udah nggak sempat pakai logika, Bapak sekalian. Maka apa? Dia nurut apapun yang perintahkan Tuhan. Pukulkan tongkatnya.
akhirnya laut terbelah. Karena apa? Logika udah nggak bisa berpikir waktu itu. Ya kadang seringkali dalam kehidupan kita, ya kita dihadapkan pada situasi yang logika kita ini udah nggak bisa digunakan. Tetapi sadari bahwa itu cara Tuhan supaya kita mengalami kemujizatan, keajaiban. Ya itu cara Tuhan supaya kita mengalami keajaiban. Ya jadi mungkin dalam suatu saat ketika Bapak Ibu dah tadi mengadakan logika dengan kekuatannya, semuanya yang dijalankan kok berantakan. Ya semua yang dijalankan tidak membawa hasil. Akhirnya apa? Ada kepasrahan waktu itu, logikanya udah gak jalan akhirnya. Mun Pak, pasrah Pak, pripun, nah, gitu kan. Ya. Mun Pak, kula manut. Nah, ketika manut pasrah tadi kan logikanya udah gak jalan. Akhirnya apa? Banyak keajaiban terjadi. Banyak mukjizat terjadi. Maka di Salatiga, ya ini ada saya, Mas Yusan dan teman-teman yang lain. Setiap hari kami itu bahagia Bapak sekalian. Bahkan sering menitikkan air mata, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan. Karena apa? Setiap hari banyak orang datang cerita tentang keajaiban. Orang-orang yang sudah kita layani, orang-orang yang sudah kita dampingi. Ya, jadi silih berganti ya, yang baru datang dengan air mata, tapi yang sudah pendampingan, mereka mengalami kebahagiaan, mengalami keajaiban. Maka kami selalu bersemangat, walaupun mendampingi kita di setiap hari ratusan orang. Ada yang datang masih menangis, tapi ada yang datang lagi sudah cerita tentang keajaiban. Itu yang membuat energi kami, power kami semakin ditingkatkan. Maka di tahun ini ya, di tahun 2024, mungkin belum ada yang tahu tema tahun 2024 ya. Tema kita di tahun ini adalah perbesar kapasitas dan punya hati untuk melayani dan mengasihi. Ya, perbesar kapasitas, punya hati untuk melayani dan mengasihi. Orang-orang yang besar, orang-orang yang berjiwa besar adalah orang yang punya hati untuk melayani dan mengasihi. Jadi setiap hari kerinduannya apa? Melayani dan mengasihi. Gitu Pak Saudara. Kami di pusat, setiap hari hati kami cuma itu aja. Melayani dan mengasihi, melayani orang-orang yang sedang terpuruk, melayani orang-orang yang sedang susah, dan mengasihi mereka, menyalurkan kasih. Ya, menyalurkan kasih itu. Karena banyak orang ternyata perlu sentuhan kasih Bapak sekalian. Karena dunia sudah diwari dengan egoisme. Tadi banyak orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran, akhirnya apa? Egonya yang muncul. Karena dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ternyata orang-orang yang ego itu orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran gitu. Nah makanya kami belajar untuk ego. Ya, di dalam hati kami cuma ada dua hal, bagaimana kita melayani dan mengasihi. Jadi kemarin kami perjalanan dari hari Rabu Bapak sekalian ya, kami ke Jakarta, kemudian ke Bandung untuk pembangunan rumah dan Tuhan sediakan tadi, Tuhan sediakan, semesta sediakan pintu-pintu rezeki yang banyak. Karena apa? Dalam hati kami ada kerinduan tadi, melayani dan mengasihi. Namanya mengasihi itu apa? Memberi. Ya, kita ngomong kosong lalu bicara punya kasih tapi nggak pernah memberi, nggak pernah ada yang keluar dari dalam hidup kita gitu loh. Ya, mengasihi itu ada sesuatu yang keluar, ya, perhatian, materi, ya, itu namanya kasih. Seringkali banyak orang hanya sebatas kasihan melihat kehidupan kanan kiri. Aduh, kasihan ya itu ya kan itu. Tapi sebatas kasihan aja. Tapi tidak pernah mengasihi gitu loh. Kalau kasihan tuh banyak sekali Bapak sekalian ya. Ada orang susah kasihan itu ya. Oh kasihan Bapak itu ya gitu. Malah kadang menjadi olo-oloan kan itu kan ya. Tapi tidak action. Karena kasih itu adalah tindakan, bukannya sekedar ucapan gitu loh. Ketika melihat orang yang sedang kesusahan ditolong. Ya, tadi pagi saya nginep di hotel apa kan? Kenyal Jaya. Ya, saya jalan kaki, Pak ya, jalan kaki ke mana ke arah yang itu tentara itu. Kamu jalan kaki, Pak ya. Itu yang sering saya lakukan setiap hari ya. Sering di pagi hari jalan kaki. Sama tadi ketemu ibu-ibu tua gitu bawa gendongan gitu. Bu, jualan apa? Saya bilang. Tadi mungkin kaget saya sapa ya.
Itu. Merasa berbagi, berbagi. Ya. Tadi ibu berkaca-kaca. Gitu. Ya, kerinduan kami seperti itu. Ya. Jadi nggak hanya sebatas kasihan, tetapi bagaimana kita mengasihi. Action, mengasihi itu action. Dan ternyata tadi semesta berkelimpahan. Nah, seringkali ketika kita mau action tadi, kita berpikir tadi, nanti kalau habis bagaimana? Kalau kurang bagaimana, kan gitu. Nah, berarti kira-kira tadi kan saya katakan berarti apa? Bapak Ibu tidak percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan tadi berkat yang berlimpah-limpah, kan gitu. Nah, itulah yang menghambat kelimpahan itu terjadi. Kenapa? Kekhawatiran dan ketakutan kita. Nah, jadi saya berharap ya semua keluarga besar di Nusantara punya sikap yang sama. Jadilah saluran berkat bagi kanan kirimu, bagi saudaramu, bagi tetanggamu. Dan tentunya ini penting ya, dimulai dari keluarga dulu. Ya, untuk suami-suami jangan pelit kepada istri. Ya, ini penting ya. Ini ibu seneng wah dipilo aku rupane kowe ya. Ya, untuk suami-suami jangan pelit pada istri. Juga terhadap anak-anak ya, terhadap anak-anak. Jadi apapun untuk keluarga diutamakan dulu. Keluarga diutamakan dulu. Nah, kalau kita sudah punya sikap hati seperti itu, anak-anak pun melihat, oh suamiku ternyata kaya, bapakku ternyata kaya. Berarti apa? Aura kelimpahan sudah dibangun di tengah-tengah keluarga itu. Nah, seringkali kepala rumah tangga, suami-suami ini terlalu pelit kalau ke istri sama anak. Ya, kalau ke yang lain enggak, ini. Kalau ke yang lain enggak. Ya, makanya kita ajarkan kepada ini santri-santri saya, untuk istri silahkan. Kalau dia mau ke salon kasih uang, kalau mau dia perawatan apapun kasih. Ya, ini dengan bapak ini ya, jadi jangan yang lain yang dikasih istri dasternya bolong-bolong kan gitu. Ya, pokoknya untuk istri kasih yang terbaik, untuk anak kasih yang terbaik. Dimulai aura kelimpahan dari keluarga dulu. Karena kalau istri dan anak-anak melihat suami yang tadi seperti itu, mereka melihat apa? Oh, bapakku ternyata berkelimpahan. Ya, nah seringkali bapak-bapak kan ngomong gitu, tahu nggak cari uang itu sulit kan gitu. Istri sama anak ngomong, oh, bapakku miskin ternyata kan gitu kan. Berarti apa? Aura kemiskinan yang dibangun gitu. Ya, kelimpahan dimulai dari keluarga dulu. Ya. Pokoknya ini yang saya dulu sering kasih nasihat ini bagi kucing-kucing garong gitu kan. Ya. Pokoknya kasih istrimu uang untuk berdandan seperti yang di luar sana. Karena banyak orang kan tertarik pada orang yang berdandan di luar sana kan. Ya, sekarang kasih istrimu untuk berdandan itu loh. Ya, mau apa aja turutin aja. Ya, mau keramas yang harga 1 keramas 1 juta turutin. Ya, kelimpahan dimulai dari keluarga dulu. Percuma kita membantu yang lain, tapi ternyata di keluarga kita tidak menjadi berkah kan. Ya, istri juga gitu, istri juga berlaku yang sama melayani suami. Anak-anak juga berlaku yang sama, membangun kelimpahan di tengah-tengah keluarga dulu. Ada di keluarga, nanti baru ke tetangga, saudara, kanan kiri kan itu. Nanti kalau gerakannya sama, nanti kita membangun kelimpahan dan kesejahteraan untuk lingkungan, untuk kota itu mudah bos sekalian. Banyak orang tuh pengen membangun mengatakan pengen merubah bangsa dan negara. Ya, perubahan itu dimulai dari keluarga dulu. Percuma kita ngomong pengen merubah bangsa dan negara di keluarga, ini nggak jelas ya itu. Ya, kalau keluarga-keluarga nanti sudah berubah, keluarga-keluarga sudah mengalami kesejahteraan, ya nular ke tetangga kanan kiri, ke lingkungan, ke kota, ya, baru bicara negara kan gitu. Soalnya banyak orang mimpinya ngubah negara, tapi yang di dalam pun belum berubah kan itu. Ya. Perubahan harus dimulai dari diri kita. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Ya. Karena kasih itu penting. Esensi dari ketuhanan adalah kasih. Ya, kasih itu memberi, kasih itu menyediakan, kasih itu melayani kan itu. Dan esensi dari ketuhanan, esensi dari keyakinan apapun itu adalah kasih. Percuma kita ngomong, wah aku punya
keyakinan yang bla bla bla, berarti kasihnya nggak ada. Kasih itu bukan mengikat istilahnya. Kalau kasih kan bersyarat ya. Kalau mengikat itu bersyarat. Ya aku akan berikan kamu tapi kamu harus begini ya, itu mengikat. Ya. Kasih tidak mengikat. Ya, kasih tidak bersyarat. Tetapi kasih itu memberikan sayap untuk kita semua bisa terbang tinggi. Ya, untuk bisa menemukan kehidupannya. Nah, seringkali banyak komunitas, banyak kepercayaan kasih tapi mengikat gitu loh. Diikat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu kan. Kalau ke sana nanti dibilang ini, kalau ke sana dibilang ini kan itu mengikat. Itu bukan kasih. Ya. Justru kasih itu memberikan sayap untuk kita semua bisa terbang tinggi, bebas, lepas. Untuk apa? Menebar kebaikan. Selama ada kasih, tidak akan pernah orang tanya kamu dari golongan mana. Karena kasih itu menyatukan. Kasih itu membawa kebaikan-kebaikan dan kedamaian. Maka tema tahun 2024 ya, perbesar kapasitas, melayani dan mengasihi. Itulah sejatinya esensi dari semesta, esensi dari ketuhanan, esensi dari kehidupan. Dan kasih diperlukan justru di saat kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita mengasihi orang yang baik dengan kita, itu wajar bagi kalian. Ya kan? Kalau saya baik dengan orang yang baik dengan saya, itu wajar. Semua orang bisa. Tapi bagaimana kita bisa baik dengan orang yang tidak baik dengan kita? Itu baru namanya kasih yang sejati. Karena kasih tidak ada embel-embelnya tadi ya. Kasih tidak ada syarat. Itu siapapun yang datang ke kita, maknai bahwa itu sedang dikirim Tuhan untuk kita bisa menyalurkan kasih tadi. Baik orang itu menjengkelkan atau mungkin merugikan ya. Tapi itu cara Tuhan untuk kita praktek kasih tadi. Kalau kita kasih dengan orang-orang yang baik aja itu hal yang biasa itu. Tapi suatu saat ya kalau Bapak Ibu nanti mungkin akan dikirim orang-orang yang menjengkelkan. Datang dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tapi itu cara Tuhan untuk mengetahui apakah kita sudah ada kasih atau belum. Orang-orang yang menjengkelkan kita layani dengan baik. Kita sambut dengan baik kan itu. Ya. Ini teorinya, banyak orang katakan teorinya mudah Pak, prakteknya gitu ya. Ya tapi kan harus praktek supaya kita tahu sudah ada kasih atau belum kan gitu kan. Ya, harus praktek kan gitu. Kenapa semesta berkelimpahan? Karena semesta melayani kita semua Bapak sekalian ya. Semesta itu melayani. Semesta itu setiap hari hanya melayani dan mengasihi. Ya kemarin saya katakan apa? Kayak matahari setiap hari melayani kita semua. Ya terbit di pagi hari melayani semua makhluk ciptaannya. Dan mengasihi, semua dikasih yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ya, wah ini Sumedang tak kasih sedikit, enggak. Ya, semuanya dikasih sama. Kan gitu. Melayani ya. Kemudian tanah, melayani yang sama. Semua ditumbuhkan, tumbuh-tumbuhan, makanan ya, gitu kan. Semua dikasih, dilayani semua. Dan semua dikasih yang sama, tidak dibeda-bedakan. Ya, semesta itu hanya melayani dan mengasihi. Dan orang-orang yang punya hati melayani dan mengasihi itulah orang-orang yang terbesar di muka bumi. Ya, pemimpin agama, nabi-nabi itu kerjanya cuma apa? Melayani dan mengasihi. Dan mereka menjadi tokoh-tokoh sampai sekarang diingat, sampai sekarang diikuti. Karena apa? Mereka cuma ada dua tadi, melayani dan mengasihi. Bahkan kepentingan diri sendiri kadang dikesampingkan untuk melayani dan mengasihi banyak orang tadi. Nah, itu gerakan yang sama ya kita lakukan nanti di tahun 2024. Ini kesinambungan tahun 2023. Di tahun 2023 ya, tahun panen raya. Tuhan besar-besaran terjadi dan saya melihat banyak orang mengalami keajaiban, keberkahan di tahun 2023. Berlanjut di tahun 2024 ya. Jadi kelimpahan panen raya masih terus terjadi. Ya, diperbesar lagi kapasitasnya dengan melayani dan mengasihi. Hilangkan kekhawatiran. Ada satu kata-kata yang nanti bisa Bapak Ibu simpan dalam hati. Ini berhubungan dengan kelimpahan. Kalau orang pelit, hidupnya itu akan semakin sulit. Tetapi orang dermawan, hidupnya akan semakin nyaman. Ya, diingat-ingat ya. Kalau pelit akan semakin sulit. Tetapi dermawan,
hidupnya akan semakin nyaman. Oke, mau sulit atau nyaman? Ya, jadilah dermawan-dermawan bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi saudara-saudaramu. Dan pasti kehidupan akan menjadi